أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official. Pada kesempatan kali ini kita akan merepost atau akan membacakan status Facebook dari saudara kita yang bernama Yudi Prasetyo. Di sini kita akan membahas tentang dalil andalan atau hujah andalan bahwa Quran hadis jamaah itu mengamalkan 5 bab ya. Apa itu 5 bab? Akan kita sepil dan akan kita bacakan pada kesempatan kali ini. 5 bab gagah isi gagal. Mereka bangga dengan 5 bab ya. Yang pertama yaitu ngaji, ngamal, membela ini ya, taat, dan kemudian jamaah. Nah, mereka itu merangkum atau membuat dalil sendiri ya. Nah, kalau dibilang ada di Quran hadis pastinya tidak ada. Akan tetapi mereka beranggapan bahwa Quran dan juga hadis itu diramu atau diracik, dideplok, kemudian diperas, dan hasil dari perasan tadi intisarinya yaitu menjadi 5 bab, yaitu tadi ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah, dan juga taat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu persatu ya, apa itu ngaji dan juga ngamal, bela, dan juga taat, sambung jamaah. Tapi mari kita buka satu persatu ya isi aslinya, yaitu yang pertama ngaji ya, tapi anti kitab ulama ya, bilangnya Quran dan hadis, tapi kenyataannya kitab para ulama ditolak mentah-mentah. Semua disebut karangan manusia yang diakui hanya catatan imam, itu pun tidak boleh dikritisi. Bahkan 4 mazhab semua dianggap belum tentu Quran hadis jamaah. Kalau begitu yang disebut ngaji itu ngaji siapa? Ya, ngaji Nur Hasan atau bukan Rasulullah ya. Ngajinya Bapak Haji Nur Hasan apa ngajinya Rasulullah SAW ya. Jadi mereka itu yang ngaji gitu. Kalau yang dibilang ngaji itu yang mengkaji Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di sini kita pasti tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat bahwa semua golongan orang yang mengaku Islam, Muslim itu pasti yang dikaji Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita tahu Al-Quran dan juga Al-Hadis dari mana? Yaitu dari para ulama. Karena apa? Mereka yang hidupnya itu lebih dekat zaman ya, masa hidupnya itu lebih dekat dengan para sahabat atau lebih dekat dengan Rasulullah, maka merekalah yang paling paham tentang Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ya, tanpa jerih payah mereka, tanpa pikiran mereka, mungkin saat ini kita tidak dapat menjumpai Al-Quran dan juga Al-Hadis yang sudah dibukukan oleh para ulama-ulama tersebut. Ya. Jadi, bahwa kita itu mendapatkan hadis ya, kita meyakini menggunakan hadis kan. Hadis semuanya itu yang menuliskan juga para ulama, dan kemudian ulama tersebut itu mensarahi ya, menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu ditulis di dalam buku, di dalam kitab, contoh saja Sahih Bukhari gitu saja ya. Contoh Sahih Bukhari tersebut itu Imam Bukhari menulis ucapannya Nabi di dalam sebuah buku. Kemudian isi dari ucapan Nabi itu masih belum kita pahami dengan baik ya. Kita itu masih kesulitan untuk memahami kaulnya Nabi atau ucapannya Nabi. Maka para ulama menulis kitab lagi untuk menjelaskan hadis tersebut
disarahi atau dijelaskan oleh para ulama. Contohnya seperti Imam Bukhari juga menjelaskan. Kemudian juga muridnya ya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di dalam kitab Fathul Bari itu juga menjelaskan redaksi teks yang ada di Sahih Bukhari. Jadi intinya yang paling paham tentang Quran hadis, paling paham tentang hadis yaitu para ulama. Dan kemudian semuanya itu ditolak ya karena dianggap itu semuanya adalah kitab karangan. Tapi kalau yang mengarang hadis atau yang menjelaskan itu dari keimaman atau dari jukam atau dari ulil amrinya ya, mereka menganggap ulil amri, maka itu diterima. Ya, kemudian yang menjelaskan lebih dekat dengan zamannya para sahabat ya, dekat dengan zamannya para imam-imam hadis itu tadi, maka itu malah ditolak karena dianggap kitab karangan. Nah ini kan lucu, ini kan kontradiksi, ini kan bertentangan dengan akal sehat kita. Padahal harusnya kita merujuk pada mereka yang menulis kitab yang di era zamannya itu lebih dekat dengan para imam hadis tersebut. Dan menganggap bahwa 4 mazhab semua dianggap belum tentu Quran hadis ini ya lucu, padahal 4 mazhab itu di zamannya ulama salaf atau ulama yang kurun waktunya itu 300 lebih dekat dengan para sahabat ya. Jadi mereka itu ada yang berguru dengan para sahabat. Jadi poinnya di poin 1 ini kita itu harus mengkaji atau ngaji hadis. Oke ya, tapi hadis tersebut harus dipahami dengan pemahaman para ulama di kitab-kitabnya tersebut. Al-Quran juga sama ya, Al-Quran harus kita kaji, tidak hanya kita terjemahkan begitu saja secara lugu atau secara bahasa, tidak hanya dimaknai, kemudian juga difahami dengan tafsirnya para ulama gitu ya. Di poin 2 ini terdapat ngamal ya. Ngamal itu atau beramal, tapi pakai absen dan setor. Amal jadi angka statistik ya, nggak setor bulanan sama dengan nggak amal. Ya, ini kan lucu. Jadi kita harus beramal tapi ada absennya. Kita harus setor bulanan baru dikatakan beramal. Nggak lapor ke koordinator sama dengan dianggap fasik. Sejak kapan amal soleh itu butuh laporan organisasi? Ya, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Ini malah diterima kalau lapor ke struktur, ya, bukan ibadah, tapi compliance system. Jadi compliance system itu adalah sistem yang ada di dalam perusahaan ya. Di dalam perusahaan itu sudah diatur semuanya ya. Mulai dari sistem kerjanya, aturannya, pola kerjanya, semuanya itu sudah terstruktur atau terorganisasi. Jadi ketika kita itu mengamal, ya memang harus sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat ataupun hasil dari ijtihad atau dari kerangka berpikirnya para ulama salaf. Tapi kalau kita beramal itu harus diabsen ya. Ketika kita itu tidak absen maka kita dikatakan belum beramal ya, ini yang jadi tanda tanya besar ya. Jadi kita itu beramal itu tidak butuh dinilai manusia ya, tidak perlu disaksikan oleh manusia. Jadi kita harus niat ya, niat beramal kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan juga ikhlas ya. Dan yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Ma'idah itu Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa, itu sebenarnya hadis tentang berkurban ya, hadis tentang berkurban. Akan tetapi kurban itu kan juga sebuah pengamalan ya, itu kita bisa menganalogikan atau mengkiaskan dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Jadi Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud bertakwa itu apa? Yaitu berusaha menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya.
Poin yang nomor 3 yaitu belo atau membela ya, tapi cuma menyerang mantan. Katanya jihad bela Quran hadis, tapi justru yang dikejar, difitnah, disindir tiap majelis mantan jamaah. Seolah musuh Islam itu ya mantan, ya. Belo kok ke sesama muslim, ya lupa ya siapa musuh Islam sebenarnya. Apakah mantan jamaah lebih berbahaya daripada liberal, Syiah, Zionis, dan musuh nyata Islam? Ya, kalau dibicarakan atau membahas tentang mantan itu ya memang ya, saya pun juga pernah dibahas oleh imam daerah yang ada di sini. Ketika beliau itu nerobos di kelompok saya itu, beliau juga membahas tentang saya. Jadi supaya jamaah itu menjauhi saya, jangan sampai berkomunikasi ataupun tabayun. Saya dapat informasi dari mana? Yaitu dari bunglon ataupun jamaah yang saat ini sudah hijrah. Ya, waktu itu beliau juga belum hijrah, jadi beliau masih ngaji, ada terobosan. Kemudian ketika beliau sudah hijrah, beliau pun cerita ke saya. Jadi kalau membela ya harusnya ya membela ajaran Islam ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu harus kita bela. Jadi jangan sampai kita itu membela ya, kita sebagai ruqyah tapi menjelek-jelekan mantan, mempersekusi, kemudian memfitnahnya. Jadi ya saya juga pernah mengalami hal-hal tersebut. Saya juga dibunuh karakternya, saya juga difitnah itu ikut aliran keras ya. Tapi ya saya sikapi dengan biasa saja, saya tetap baik dengan mereka, saya ketemu ya tetap saya sapa dan saya tunjukkan bahwa saya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka fitnahkan atau yang mereka katakan. Saya tunjukkan dengan akhlak yang baik, saya tunjukkan ke masyarakat, saya tunjukkan dengan attitude yang baik. Jadi ya supaya hal-hal tersebut itu terbantahkan. Jadi tidak perlu kita kowar-kowar, itu tidak perlu. Jadi cukup kita buktikan saja bahwa apa yang mereka ucapkan itu tidak benar dan masyarakat pun akan menilai sendiri kok hal-hal seperti itu. Poin yang keempat yaitu taat. Ya, tapi mutlak ke imam. Ya, sekali beda pendapat dibilang tidak taat, sekali tanya kritis dianggap syak atau wasangka. Yaitu syak itu ya diragukan lah. Ini sudah terpengaruh ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin min maksiatillah. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu wajib, tapi ini dipaksa untuk taat ke struktur lokal tanpa ruang ijtihad. Jadi kalau kita itu berdalih dengan taat, tapi taatnya itu hanya kepada imam tanpa kita mengkritisi apa yang disampaikan tersebut itu maksiat, apa yang disampaikan itu menyelisihi syariat, itu ya kita namanya hanya fanatik buta saja. Jadi apa yang disampaikan oleh imam itu jika sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat ya maka harus kita taati. Tapi kalau perintahnya itu maksiat ya, jadi kita tidak perlu mentaati. Contohnya apa? Banyak. Ya, contohnya itu perceraian. Jadi ketika si laki-lakinya itu terpengaruh, maka si perempuan ini harus meminta cerai. Nah, itu siapa yang menyuruh? Menyuruh keimaman, pengurus ya kan? Jadi, jangan bohong ya, jangan mengelak. Ya, ini fakta yang tak terbantahkan. Banyaklah itu ketaatan-ketaatan yang itu memang menyelisih syariat. Bahkan anak tidak diwaris, kemudian juga di kelompok saya itu ada juga ya yang itu hijrah, kemudian semua barang-barangnya itu memang diminta kembali seperti kerudung, bahkan mobil dan hal-hal seperti itu diminta ya. Naudzubillah min dzalik ya. Karena ya dianggap sudah tidak taat ya, sudah dianggap tidak taat dengan orang tua juga, kemudian dianggap membuang orang tuanya ya. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Tolonglah, tolong ngertiin ya, tolong ngerti. Anak itu pengennya berbakti pada orang tua. Jadi ketika anak itu ya sudah sadar dan juga orang tuanya itu masih di dalam ya, ya kita harus sabar ya, kita harus menasihati dengan cara yang ahsan, cara yang bagus.
Poin yang terakhir yaitu poin yang kelima yaitu jamaah, tapi ngaku satu-satunya. Jamaah mereka diklaim satu-satunya firqotun najiyah adalah firqoh yang selamat yang nantinya hanya masuk surga dan yang lainnya masuk neraka. Padahal nggak dikenal di dunia Islam ya, tidak disepakati kaum muslimin yaitu jamaah kelompok mereka itu tidak ada yang kenal, bahkan disembunyikan, dirahasiakan ya. Kalau memang itu jamaahnya itu memang dianggap yang paling hak, ya harusnya kita tampakkan supaya orang yang lain itu juga tahu, orang yang lain itu juga eh, pingin masuk surga. Karena kalian kan berdalih seperti itu. Kalian yang selamat, ya yang masuk surga hanya kalian. Maka kejamaan kalian itu ya juga ditunjukkan kepada kaum muslimin yang lain. Tapi ditanya ada imamnya, bilangnya nggak ada. Imammu siapa? Nggak bisa jawab. Itu kan ya lucu. Ibnul Mubarak berkata, al-jamaah adalah yang berada di atas kebenaran walau sendiri ya. Dan juga Ibnu Mas'ud itu juga berkata ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam redaksi yang lain itu juga berkata, innal jama'ata ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak ya. Innal jamaah sesungguhnya yang dimaksud dengan jamaah itu adalah kalian itu menetapi kebenaran atau berada di atas kebenaran walaupun kalian itu sendiri. Jadi ya meskipun kita itu sendiri tapi ketika kita itu menetapi Al-Quran dan juga hadis maka kita itu juga disebut dengan jamaah ya. Di dalam Al-Quran pun juga kita diperintahkan ya wa'tasimu bihablillah jami'an walau tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah ya, talinya Allah itu maksudnya juga Al-Quran dan juga Al-Hadis, dan jangan kalian itu berpecah belah ya kan. Juga kamu kan juga menggunakan dalil ini, benar kan ya, kita itu juga berpegang pada Al-Quran dan juga Al-Hadis, kita pun mengajak untuk berjamaah, tidak untuk berpecah belah ya. Kalian kan berjamaah kan ngakunya sendiri, harusnya kaum muslimin yang lain itu juga antum ajak supaya berjamaah gitu loh. Padahal kita itu pengen berjamaah, kita pun juga pengen kalian itu berjamaah seperti kita itu juga sama ya, kita itu juga ingin gitu loh. Jangan hanya ngaku-ngaku jamaah terus yang lain tidak ya. Ya malah itu berpecah belah, malahan kalian akan mengkotak-kotakan kaum muslimin yang lain. Nah, kesimpulannya ya di dalam 5 bab ini sebenarnya itu tidak ada yang salah ya. Jika mengatakan bahwa kita itu harus 5 bab ya, itu hanya sebuah metode di dalam mengamalkan sebuah ajaran agama Islam. Tapi kalau syarat 5 bab itu dianggap sebagai syaratnya berjamaah atau syaratnya keislaman, bahwa kita itu tidak melaksanakan 5 bab itu terus kemudian Islamnya tidak salah, ini yang salah ya, ini yang salah. 5 babnya itu tidak salah ya. Metode hal tersebut itu sudah banyak ya, para ulama itu membuat metode atau merangkum itu sebenarnya sudah banyak. Tapi kalau itu dipakai untuk standar kebenaran dan juga untuk menghukumi saudara muslim kita yang lain, nah ini baru kurang tepat. Jadi saya meminta untuk saudara kita yang masih berada di Jokam itu supaya bijak ya, supaya bijak dalam menyikapi dalil 5 bab ini ya. Jadi ketika kalau sudah tidak 5 bab itu wes sudah bukan jamaah ya, kan seperti itu. Padahal harusnya itu tidak ya, jangan saklek atau kaku lah gitu loh. Jadi kita itu lebih luwes ya. Kalau bisa ya komunikasi, sharing, kemudian menambah literasi atau wawasan ya, keilmuan itu sangat luas ya. Islam itu sangat luas ya. Ilmunya itu wes sampai kita meninggal pun, kita kaji pun tidak akan habis ya. Dan juga para ulama itu kan juga berkata seperti Imam Syafi'i ya, bahwa ilmu itu ya didapat itu dengan 6 perkara ya. Yang terakhir itu adalah watulu zamani, waktunya juga lama. Jadi ketika kita itu ngaji hanya setahun 2 tahun ya, mondok setahun 2 tahun kan 3 tahun lah, kemudian sudah menganggap bahwa diri kita itu wis menguasai keilmuan Islam gitu kan ya, paling paham Quran dan juga Al-Hadis ya. Ya lucu gitu loh, karena apa? Karena para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan juga imam-imam yang lain itu hampir separuh dari
hidupnya itu dipakai untuk menuntut ilmu, untuk belajar, ya. Jadi itu ada yang sekitar 20 sampai 25 tahun itu dipakai untuk menuntut ilmu. Lah kita hanya 2 tahun, 3 tahun merasa diri kita itu paling paham Quran dan juga hadisnya. Jangan seperti itulah. Jadi kita itu harus berkaca kepada ulama-ulama yang terdahulu. Nah, mungkin cukup sekian di video kali ini ya. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kita itu selalu untuk mendoakan saudara-saudara kita yang masih berada di Jukam supaya Allah berikan hidayah taufik. Tayyib, syukuran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.